Shalom saudaraku di dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bisa kembali bertemu di Sermon Today. Dan apa kabar Anda hari ini? Harapan saya saudaraku dalam keadaan yang baik, pribadi lepas pribadi, dengan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita hari ini, dalam keluarga kita, bahkan dalam aktivitas kita sepanjang hari. Dan sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, saya ingin mengajak mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi suluh dan pelita bagi kaki kita di sepanjang hari ini. Saudaraku dalam Tuhan, dalam suatu postingan sosial media, saya pernah melihat sebuah postingan di suatu daerah yang ada di negara kita di Indonesia. Nah, di mana ada sekelompok mahasiswa yang mereka kuliah secara online karena di masa ini, masa pandemi, mereka dituntut untuk melakukan kegiatan belajar mengajar lewat online. Nah, yang menariknya beberapa orang dari kelompok mahasiswa ini dengan gampangnya bisa mengakses cara belajar dengan online, tapi ada satu orang dari mereka yang terlihat tidak bisa mengikuti belajar online. Nah, ini dikarenakan apa? Dikarenakan satu orang tersebut memiliki sebuah handphone yang tidak mendukung untuk mendownload aplikasi belajar online. Nah, sehingga teman mereka tersebut pasti ketinggalan dengan proses belajar mengajar, tidak seperti teman-temannya yang lain. Nah, yang menarik di sini, kemudian teman-teman dari orang ini, dari mahasiswa ini, kemudian memberikan satu inisiatif untuk bagaimana cara supaya teman mereka ini bisa ikut belajar online seperti mereka juga. Nah, ada yang menginisiator, kemudian mereka mengumpulkan uang dengan kapasitas mereka masing-masing. Nah, kemudian dari beberapa orang itu mengumpulkannya kepada satu orang dan pergi ke sebuah toko handphone, membelikan satu buah handphone yang spesifikasinya itu bisa mendownload aplikasi belajar online tersebut. Nah, kemudian dengan sebuah alur cerita bagaimana cara mereka mengumpulkan uang, kemudian mereka bersemangat begitu antusias untuk membantu teman mereka ini. Sampailah di suatu saat mereka akan memberikannya kepada teman mereka ini. Nah, ketika handphone ini diberikan kepada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran online itu, betapa terkejutnya mahasiswa ini. Kemudian dia begitu bersyukur, bahkan dia kaget juga. Ternyata ada orang yang mau peduli dengan keadaannya, dan itu terjadi di zaman sekarang. Nah, sehingga dia sangat berterima kasih. Untuk mengucapkan rasa terima kasihnya pun itu dia begitu emosional sampai dia menangis dan begitu berterima kasih kepada teman-temannya itu. Nah, yang saya mau lihat dari kisah ini adalah bukan mahalnya handphone tersebut, bukan mengenai berapa harga dari handphone tersebut, tapi yang saya lihat dari kejadian ini yaitu mahalnya rasa peduli dari teman-teman mahasiswa yang lain kepada teman mereka yang tidak bisa belajar seperti dengan mereka. Nah, ini satu kisah yang luar biasa, dan saya tahu pasti saudara juga
pernah menyaksikan tayangan-tayangan seperti ini, konten-konten seperti ini, dan menimbulkan rasa empati dan juga merasa bahwa ketika kita berada di dalam suatu lingkungan yang mendukung kita, nah kemudian ada yang mau peduli dengan kita, itu rasanya itu memang akan sangat membahagiakan. Saudaraku dalam Tuhan, itu tadi satu pembuka untuk renungan firman Tuhan yang saya akan bagikan di Sermon Today hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah komunitas yang membangun. Nah, arti komunitas sendiri adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Jadi saya katakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan dipertemukan dengan orang lain yang punya hobi, ketertarikan yang sama, dan ini juga dengan kehidupan rohani kita. Jadi kita butuh lingkungan yang sama dengan kita untuk saling membangun, saling memberikan support, saling peduli. Nah, 2 poin untuk tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini, komunitas yang membangun. Nah, sekarang apa manfaat kita berada di sebuah komunitas yang membangun? Nah, yang pertama, manfaat kita berada di sebuah komunitas yang membangun adalah tempat kita peduli kepada orang lain. Ini sangat menarik. Dan kita baca, kita buka Alkitab kita, sama-sama kita buka di 1 Korintus 12 ayat yang ke-26. 1 Korintus 12 ayat yang ke-26, saya bacakan untuk Anda. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Yang menarik dari perikop nats ayat ini adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Dalam sebuah komunitas pasti kita dipertemukan dengan orang yang berbeda, berbeda suku, berbeda kebiasaan, berbeda pemikiran, dan banyak hal lainnya yang sebenarnya bisa membuat orang itu tidak sepaham dan juga tidak akur. Tetapi kalau kita sadar justru di lingkungan seperti ini Tuhan tempatkan kita untuk dapat memberikan rasa kepedulian kita dengan orang lain, berbagi kehidupan dengan orang lain, bahkan tempat kita untuk mendapatkan kekuatan dari teman-teman yang lain. Kita akan sangat diberkati dengan keadaan seperti ini, di mana komunitas yang membangun adalah tempat kita peduli kepada orang lain. Saya share pengalaman selama masa pandemi ini, di mana beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, dimulai dari masa-masa COVID yang terjadi. Nah, saya bisa melihat bagaimana komunitas adalah orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Nah, saya sempat mengalami COVID, dan juga rekan-rekan saya juga dalam komunitas kami pernah mengalami terpapar COVID-19. Nah, ini yang menarik di sini. Komunitas menjadi orang yang terdekat dengan kita, memberikan rasa peduli yang pertama dengan kita, dibanding dengan saudara kita sendiri. Nah, mungkin karena keterbatasan jauh tempat, ada di luar kota, kemudian keterbatasan waktu. Tapi ketika dalam komunitas kami ada yang sakit, nah yang memberikan perhatian pada saat itu langsung orang-orang yang ada di dekat kami, yaitu komunitas. Dan kami sangat diberkati, kami sangat dikuatkan, walaupun bentuk support yang saya secara pribadi rasakan, keluarga kami rasakan, atau teman-teman yang ada di dalam komunitas kami merasakan, bukan secara material atau dalam bentuk sesuatu yang bisa langsung membantu pada saat kami sakit, tapi walaupun hanya lewat dukungan doa, WhatsApp membangun, memberikan kekuatan. Nah, kami sudah sangat dikuatkan. Nah, jadi di sini komunitas yang membangun itu adalah tempat kita
peduli kepada orang lain. Itu yang pertama, manfaat kita berada di komunitas yang membangun. Poin yang kedua, apa manfaat kita berada di sebuah komunitas yang membangun? Yaitu tempat kita diproses. Kita baca sama-sama di 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu dan sehati, sefikir. Ini menarik saudaraku dalam Tuhan. Ayat ini sangat jelas, sudah tahu saat kita berada dalam sebuah lingkungan yang anggotanya berbeda dengan kita, potensi konflik itu pasti ada. Nah, harus diakui dalam sebuah komunitas tidak akan ada yang indah-indah terus terjadi. Nah, pasti akan ada gesekan satu dengan yang lain. Tetapi kita kembali ke ayat ini, di mana Tuhan tempatkan kita di sini, pasti ada maksud dan tujuan yang penting dalam kehidupan kita. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, ayo jangan baperan ketika kita berada dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah komunitas yang bertujuan untuk kita saling membangun, dan juga biarlah kita bisa menjadi solusi bagi orang lain dan juga bagi teman-teman yang lain. Dan juga akan menjadi tangga untuk kita dapat naik level ke tingkat iman kita selanjutnya. Jadi kesimpulan untuk Sermon Today hari ini, ayo kita berada dalam sebuah komunitas yang membangun. Pertanyaannya sekarang, kalau ada yang bertanya kepada saya, tapi komunitas di mana tempat saya ada ini sudah tidak sehat karena banyak keadaan yang membuat kami tidak nyaman karena berbagai konflik. Jawaban saya cuma satu, saudaraku dalam Tuhan, bahwa jadilah solusi untuk keadaan yang tidak baik itu dan jangan justru memperparah keadaan. Mulailah segala sesuatunya dengan dasar kasih, dan ini kasih yang memang murni dari Tuhan Yesus yang akan membuat kasih itu menjadi solusi untuk orang lain. Ayat terakhir yang saya bagikan di Sermon Today hari ini, sama-sama kita buka di Roma 15 ayat 5-7. Roma 15 ayat 5-7. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin untuk firman Tuhan di Sermon Today hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami berada sampai dengan hari ini, semuanya hanya karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, biarlah kehadiran kami dimanapun kami berada memberikan sukacita bagi orang-orang yang bertemu dengan kami, yang bersama-sama dengan kami, yang ikut dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin menjadi orang yang Tuhan pakai untuk memberkati orang lain, memperdulikan orang lain lewat kehadiran kami di dunia ini. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mampu kami lakukan, bahkan yang mustahil kami lakukan, mampukan kami. Dari semuanya kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati aktivitas seluruh yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada, apapun rencana mereka hari ini, apapun yang mereka akan lakukan hari ini, Allah Immanuel, Allah beserta kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.